Baik, selamat pagi semuanya ayah bunda, Masya Allah luar biasa hari ini cantik-cantik. Dan insya Allah berkah buat kita semua hari ini untuk menambah ilmu ya. Baik, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara parenting pada pagi hari ini, mohon kepada ayah bunda untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Reina. Untuk anakku sayang Reina dipersilakan maju ke depan. Terima kasih ayah bunda, bapak ibu guru dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk berpantun terlebih dahulu. Jangan lupa cakepnya. Dari Jakarta ke kota Kediri. Di kota Kediri jangan lupa membeli tahu. Kepada Ibu Intan Erlita yang kami hormati, kami haturkan selamat datang di Sekolah Islam Tugasku. Ibu Novi, Ibu Yani, senyumnya selalu mempesona. Sampai terngiang-ngiang siang dan malam. Sebelum kami memulai acara, izinkanlah kami menyampaikan salam. Satu lagi. Pohon salam daunnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada lagi enggak? Baik, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya launa an hadanallah. Laqad jaa rabbina bil haqq wa nudu antikumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Agus Listio. Bapak Agusnya ngumpet. Kenapa Pak? Yang saya hormati Bapak Agus Listiono selaku Direktur Sekolah Islam Tugasku. Yang kami hormati
Ibu Rita Novita, Kepala Sekolah Dasar Islam Tugasku. Yang kami hormati Ibu Rumiani selaku Kepala Sekolah TK Islam Tugasku. Yang kami hormati Ibu Intan Erlita selaku narasumber pada pagi hari ini. Dan yang kami sayangi Ibu Tias Hapsari selaku Ketua POMG Sekolah Dasar Islam Tugasku. Selamat datang Bu Tias. Yang kami sayangi Ibu Ami Permana. Ibu Ami Permana selamat datang, Ketua POMG TK Islam Tugasku. Dan kepada Bapak Dwi selaku pengurus dari Yakesma, selamat datang Bapak. Terima kasih. Dan tidak lupa kepada ayah, bunda, semuanya Bapak Ibu guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjim saya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Jumat tanggal 7 November 2025, kita dapat berkumpul di ruang MPR dalam acara Seminar Parenting Komunikasi Efektif di Rumah, Membentuk Karakter Anak yang Hebat. Tepuk tangannya mana dong? Biar nggak tegang ya. Nah, untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak kita tersayang, Adik Reza dan Adik Leanza. Untuk Adik Leanza dan Adik Reza dipersilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna illallah la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah bunda yang berbahagia, selanjutnya marilah kita panjatkan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rangkaian acara hari ini diberikan keberkahan. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Zuhri. Untuk Bapak Zuhri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, sebelum kita melanjutkan acara ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Kita baca suratul Fatihah, di mana Fatihah ini kita khususkan untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Allah berikan kelancaran bagi usaha kita. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan diberikan kemudahan dalam belajar. Ala dinna wa ala kulli niyatin salihah bitilka niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah, maulana ya maud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Direktur Pendidikan Sekolah Islam Tugasku, Bapak Agus Selistiono. Kepada Bapak Agus kami persilakan. Terima kasih. Semuanya. Berarti ini pengalaman anak TK jadi panjang. Alhamdulillah ya, kita semuanya sehat. Hari ini kita semuanya hadir di sini untuk mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Intan. Terima kasih Bu Intan atas kehadirannya. Terima kasih Bu Tias, terima kasih Bu Ami, terima kasih Bu yang SMP siapa ya? Bu Ima. Bu Ima nggak teler nih. Syukur alhamdulillah ya, nikmat yang tidak ada taranya setelah iman adalah sehat. Ya. Sholawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keberkahan selalu untuk keluarga dan sahabat yang telah memperjuangkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dan hingga sampai di dalam lubuk hati kita juga. Mudah-mudahan dengan demikian kita mencintai Rasulullah, Allah akan jadikan beliau akan memberikan syafaat kepada kita semuanya nanti di yaumil akhir. Amin. Saya mau cerita aja. Ini Bu Intan. Jadi kemarin saya baru ngantar anak kakak-kakak SMP ke kampung. Tapi mereka tahun ini kampungnya enak karena semua punya toilet. Ya, jadi ini rezeki buat mereka. Tapi yang ingin saya sampaikan kan setelah sampai itu disampaikan diterima sama keluarga mereka. Pak, anak-anaknya gelis-gelis, anak-anaknya kasep gitu.
Waduh, saya bilang, oh iya ya, anak-anak kita tuh bersih-bersih ternyata ya. Apalagi ke kampung, jadi kelihatan bersihnya, Bu. Jadi, Masya Allah. Dan saya juga tanya sama suster, bagaimana anak-anak kesehatan dirinya, kebersihannya? Bagus, Pak. Nggak ada lagi yang ditemukan kutu di rambutnya. Waduh, berarti alhamdulillah anak-anak bersih-bersih. Karena sebelumnya, kalau di sini, Bu, ada daki masih, berarti nggak bersih ya. Tapi alhamdulillah sekarang bersih. Seperti yang orang-orang di kemarin di Ciwidey menyampaikan ke saya seperti itu. Wah, alhamdulillah, terima kasih Bu. Pak, saya juga Ibu, kalau sama anak suka tanya, apa kabar kamu hari ini? Oh bagus Pak Gus, alhamdulillah gitu Pak. Tapi ada yang spektakuler, Bu Novi. Terima kasih Pak Agus. Benar begini, terima kasih Pak Agus ketika saya seberangin jalan. Kan terima kasih Pak Agus, ada juga seperti ini. Ada terima kasih Pak Agus, ada juga ini. Tapi ini terima kasih Pak Agus. Wah, ini sesuatu banget nih. Kalau unggah-ungguh ini kelasnya ini biasa, ini kerombong igil, ini di atasnya kerombong igil. Jadi saya terkesan sekali. Waduh, bagaimana ya? Kan buah jatuh nggak akan jauh dari itu. Tapi ada juga yang jatuhnya jauh Bu, karena dibawa burung. Ya, jatuh akhirnya di mana-mana ada pohon beringin kan, tumbuh di atas itu karena dibawa burung. Tapi saya ingin sampaikan betapa nikmatnya saya di tugasku ini, karena saya menemukan banyak sekali fenomena anak-anak ya yang indah-indah. Dan saya bersyukur juga menemukan situasi di mana ada siswa mengucapkan terima kasih, tidak sekedar terima kasih, tapi begini. Waduh, luar biasa deh, cakep banget deh. Anaknya cakep, Islam, santunnya luar biasa. Waduh, idaman hati orang tua nih deh. Terus yang ketiga saya ingin sampaikan, mungkin di ini Bu Intan, kalau di IG kan suka ada itu yang IG apa ya? Kok anak itu marah sama orang tua karena orang tuanya salah didik, salah gini. Saya lihat, ya Allah, kita kan punya Al-Quran. Al-Quran kan setelah kita lahir sudah ada ya? Kan sudah 15 abad yang lalu Al-Quran itu ada. Artinya, kok kan tadi dibacakan tuh. Bahkan Luqman itu sama putranya mengatakan, kalaupun ayah kamu meminta kamu menyembah selain Allah, itu yang radikal banget ya, maka kamu tidak boleh mengatakan dengan kata kasar. Tetap berbaik hati, tetap bertutur kata yang baik. Tapi sementara hari ini ada anak yang marahin orang tua karena wah saya ini. Ya Allah, saya punya remaja. Ya sekarang bukan remaja lagi ya. Mereka itu seolah-olah menjadi manusia paling menderita sedunia. Coba bayangkan. Padahal kalau dia tinggal misalnya jauh ya dari kita, tinggal WA. Coba zaman kita kuliah dulu, zaman saya kuliah ya, diweselin. Semua kampus tahu lah, teman-teman kelas, kamu dapat wesel gitu. Wah minta traktir, padahal cuma 5.000. Wesel 5.000 dulu zaman saya dulu. Jadi ya Allah, ternyata memang mungkin komunikasi di alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang itu. Untuk apa yang meredakan. Tapi tepuk tangan dong untuk ayah-ayah yang datang nih. Waduh. Saya tanya dulu sama bapak ini. Kalau ini yang tadi saya udah interview sama Pak. Yang kita datang bapak siapa Pak? Kenapa ibu ya? Kenapa diminta datang? Ya, orang tuanya juga. Terus bapak ikhlas ya? Iya. Kalau bapak sama ya? Ada siapa di teror? Ya, kan ini ya. Kalau bapak suruh nyaksiin pasti karena saya nanti jadi MC. Bapak bisa tak? Gitu. Ya alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita datang ke sini, insya Allah ini tempat belajar dari awal sampai akhir. Semoga keberkahan Allah untuk kita semuanya yang hadir di sini.
sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, juga sama ya Pak ya, TK dan SD-nya itu luar biasa, hebat-hebat, soleh dan soleha. Insya Allah itu karena Bapak Ibu gurunya. Kita berikan aplaus juga dong untuk Bapak Ibu gurunya yang udah luar biasa hari ini, nuansanya biru-biru, batik-batik lagi. Untung Pak Ketua saya tadi bilangnya pakai bajunya monokrom abu-abu atau hitam. Kalau enggak nanti saya disangka Bapak Ibu guru juga. Baik ayah bunda yang berbahagia, tibalah saatnya waktu yang kita tunggu. Seminar parenting komunikasi efektif di rumah membentuk karakter anak yang hebat. Nah, sebelum kita memulai acara ini, mari kita melihat terlebih dahulu penayangan profil dari narasumber kita yang luar biasa, Ibu Intan Erlita. Terima kasih. Tentunya rangkaian acara seminar parenting hari ini akan dipimpin oleh teman saya, moderator yang cantik jelita, Ibu Vita. Ibu Vita, untuk Ibu Vita kami persilakan menempati tempat yang telah kami sediakan. Aduh, luar biasa, ahlinya komunikasi. Baik, silakan Ibu Intan. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk MC kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama dan Papa yang sudah hadir, perkenalkan saya Vita, moderator pada sesi diskusi hari ini. Apa kabar Mama dan Papa? Alhamdulillah. Yang misalkan dalam keadaan kurang sehat, saya doakan supaya segera sehat, supaya semua sehat. Nggak cuma sehat, kita juga bahagia. Karena kita ini sebagai pendamping anak-anak soalnya ya. Biasanya ini kalau mama ini nggak harus dipaksa kuat, tapi juga mentalnya harus baja juga nih menghadapi anak-anak gitu. Bener ya Bu ya? Alhamdulillah, kita mensyukuri hari ini kita dikasih kesempatan hadir di sini. Kita mau healing sama-sama. Kita mau healing sama-sama. Kita mau belajar hal yang positif. Kita hari ini produktif ya. Kita mau belajar hal yang positif untuk mempertebal motivasi kita membersamai anak-anak. Oke, kita langsung ke sesi dagingnya nih ya. Bagaimana cara terbaik mengkomunikasikan nilai-nilai dan membentuk karakter anak. Mari kita sambut Ibu Intan Erlita. Yang saya hormati Bapak Agus Listiono, Direktur Pendidikan Sekolah Islam Tugasku. Terima kasih Bapak. Bapak di belakang banget Pak duduknya Pak. Menemani ayah-ayah ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Rita Novita, Kepala Sekolah SD Islam Tugasku. Apa kabar Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian Ibu Rumiani, Kepala Sekolah TK Islam Tugasku juga. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah. Kemudian Ibu Ami dan Ibu Tias POMG TK SD dan jajaran pengurusnya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu semuanya. Bapak Dwi dan pengurus Yakesma yang ada di sini juga. Dan tidak lupa Ibu Deja yang sudah banyak mensupport kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Ya, apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, sehat? Allahu Akbar ya. Oke, waktu saya tahun lalu ke sini, siapa yang hadir? Boleh angkat tangan? Oh, lumayan.
Yang baru sekarang lihat sesi saya? Oke, sebanding ya. Tapi tenang aja Bapak Ibu, ini kita materinya insya Allah bisa dipahami, bukan jenjang level 1, 2, 3. Kita yang general aja. Dan hari ini kita bahas mengenai komunikasi. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Berarti karena ini ada TK, ada SD. Ada yang SMP anaknya? Ada yang SMA? Ada juga yang kuliah? Oh baik. Berarti saya harus ngebahasnya general ya. Oke, saya mau tanya sama mama-mama semua dan ayah-ayah. Tadi kan kalau Bapak Agus sudah bilang ya gitu, ayah-ayah ini datang ke sini atas ancaman atau kesadaran? Mudah-mudahan kesadaran ya. Tapi nggak apa-apa, emang yang namanya ilmu kebaikan itu harus dengan sedikit paksaan ya. Jadi buat ayah-ayah yang berhasil membawa suaminya selamat, yang belum berhasil nggak apa-apa, jangan berkecil hati, peluang masih banyak ya. Oke, sekarang saya mau tanya, ayah bunda, kalau kita bicara komunikasi, komunikasi efektif ya, ini bukan komunikasi aja nih, nanti kita belajar dari basic dulu nih. Bedanya apa sih komunikasi dengan komunikasi efektif, itu dulu harus tahu ya. Tapi saya mau tanya sama ayah bunda nih, apa tantangan komunikasi di zaman sekarang? Boleh angkat tangan, tantangan terberat deh yang sehari-hari dirasakan oleh ayah dan bunda kalau ngomong sama anak tuh susahnya di mana? Wah kayaknya udah hebat semua Bu, saya pulang aja Bu. Gak ada yang punya hambatan, jadi materi saya gagal dong ya. Oke, saya kasih lagi sebelum saya akhirnya pulang, minta izin Pak Agus nih ya. Tantangan terberat apa dalam mendidik anak di era sekarang digitalisasi? Gadget tantangannya, oke, apa lagi? Games online, oke, apalagi? Medsos, oke, apalagi? Berarti 3 utama ya, gadget, mobile, games online dan sosial media, betul ya? Oke, pertanyaan saya, berarti itu menjadi tantangan yang paling terberat saat ini untuk kita komunikasi, betul? Oke, sekarang saya tanya lagi ya, yang benda mati, sosial media, mobile online dan gadget atau kita orang tuanya? Ini harus tes dulu nih. Yang benda mati dan makhluk hidup, ini basic IPA ya. Yang makhluk hidup itu orang tuanya atau gadget ya? Yang makhluk hidup. Nggak harus ini dulu ya, yang makhluk hidup itu, makhluk hidup ya Ibu, bergerak, nafas, makan, bernyawa ya. Itu gadget atau kita orang tuanya? Orang tuanya ya. Tapi kenapa tantangan terberat kita justru benda mati yang hidup dan matinya di tangan kita? Betul? Benar ya? Dan dahsyatnya si benda mati ini, dia itu membikin anak kita tuh kalau saya bilang presto. Bapak Ibu pernah makan ayam presto, ikan presto? Bentuknya enak, wangi, tapi kalau dimakan Pak Bu habis sampai tulang-tulangnya. Itu anak kita sekarang. Karena sosial media mengajarkan yang penting packagingnya bagus, tapi yang dia hancurkan adalah pandangan hidup dan filosofi anak kita. Itu sadisnya komunikasinya teknologi. Kenapa saya ngomong kayak gini? Bapak Ibu, kalau kita bicara data ya, komunikasi efektif ini nggak bisa disepelekan. Kenapa? Karena sekarang katanya dibilang, generasi sekarang anaknya lemah-lemah, mentalnya lemah, tidak kuat, tidak resilience. Emang siapa yang buat anak kayak gitu? Siapa? Lemes ya? Mau dilanjutin nggak? Lanjut ya. Karena harus tahu dulu, pangkal mula sekarang banyaknya generasi menjadi lemah, nggak punya adab, nggak punya value, itu karena di rumah tidak adanya komunikasi efektif. Ya, oke, kita biar ini dulu, harus emang agak disentil sedikit nih ya, karena mau belajar terus ada kesadaran, oh saya salah ya, karena saya salah mau belajar. Kalau kita orang tua udah begini nih, nggak bisa, saya yang paling benar, susah ilmu apapun mental. Maka ada istilah, gelas kita harus dikosongin. Karena ini buat kebaikan kita sebagai orang tua.
Yang tidak bisa dinego, karena tadi Pak Agus sudah bilang kita sebagai orang Islam, Bapak Ibu, kita punya tools yang namanya Al-Quran dan hadis. No nego. Saya belajar semua ilmu yang duniawi, 5 tahun saya mempelajari psikologi Islam, semua teori dunia tuh babak belur karena sebenarnya mengacunya ke Al-Quran. Cuma kita yang terlihat nggak keren kalau mengacunya kepada Al-Quran dan hadis. Ekstrim, nggak asik banget. Siapa bilang itu parenting Islam tuh asik banget? Karena kita melibatkan Allah, melembutkan hati anak. Pertanyaan saya, emang siapa yang bisa lembutin hati anak? Siapa yang bisa lembutin hati saya? Segitu arogannya kita percaya dengan ilmu dunia, disitulah patah semuanya. Ya, ini kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya mau kasih tahu Bapak Ibu semuanya, bukan berarti saya di sini tuh lebih baik daripada Bapak Ibu, enggak. Saya berkali-kali di sini, bahkan tahun lalu pun saya pernah ngomong hal yang sama. Bapak Ibu jangan jadiin saya panutan. Saya juga kalau di rumah, saya ibu 4 orang anak. Dengan berbagai macam generasi usia, dari kuliah sampai SD ada semua anak saya. Punya tantangan? Punya. Enggak mungkin enggak. Pernah salah, gudangnya salah saya. Tapi salahnya saya membuat saya bertemu ilmu yang namanya psikologi Islam dan membahas parenting Islam 5 tahun yang lalu. Di sini saya mau ngajak orang tua bahwa yuk hari ini kita berkumpul, jangan lupa lurusin niatnya dulu. Itu emang karena Allah supaya ilmunya bermanfaat, gak cuman pulang take away, catat, lalu jadi konten. Ini penting, karena bermula dari menyadari ada yang salah sama saya, disitulah awal kita mau belajar, self-awareness, menyadari, self-learning, dari menyadari saya belajar, baru self-development, berkembanglah kita menjadi the best version of me. Ini penting, ini basicnya soalnya, ya. Oke. Kita masuk ke komunikasi efektif parenting, membangun jembatan hati bukan sekedar perintah. Bapak Ibu sekarang itu yang masuk ke psikologi itu, maksudnya jadi pasiennya psikologi, kliennya psikolog itu, bukan hanya orang tua atau orang yang sudah bekerja. Anak SD udah ke psikolog, anak SMP udah ke psikolog, SMA udah nggak kehitung Bapak Ibu, kuliah udah nggak kehitung. Pertanyaan saya, zaman itu saya di usia mereka ya sampai SMA, yang bikin saya nggak tidur nyenyak tuh cuman kalau besok ulangan matematika, beneran. Ada ulangan fisika tuh saya nggak bisa tidur tuh. Anak sekarang segitu lemahnya mental mereka sampai mereka itu merasa hidup punya masalah itu membuat mereka hidup itu hanya tinggal nunggu mati. Bayangin yang ngomong anak umur 15-16. Nah kalau bicara umur, kita emang nggak pernah ada yang tahu siapa yang duluan meninggal. Tapi kalau secara normal hitungan manusia, harusnya yang pantas ngomong kayak gitu tuh ibu, bukan kamu. Loh iya dong, dia ngomong hidup tinggal menunggu umur. Yang ngomong masih pakai baju SMP, SMA. Ini kan yang dia di depan dia ini lebih jadi ibunya dia. Saya bilang, beban apa yang kamu hadapi nak sampai kamu seperti ini? Dia datang pakai bajunya bagus, sepatunya bukan sepatu murah, saya tahu kok. Orang tua yang nganterinnya juga orang kelihatan. Tapi kenapa dia punya mentalnya segitu rapuh? Jawabannya adalah hilangnya peran ayah dan ibu. Bukan orang tuanya meninggal. Nabi kita, orang tuanya meninggal, betul nggak? Tapi peran-peran di sekelilingnya atas izin Allah menjadikan dia nabi terbaik di dunia. Kita masih ada loh nyawa jiwa raga, tapi kenapa kita penghancur nomor 1 bagi anak-anak kita? Sebelum nyalahin lingkungan, sebelum nyalahin sekolah, sebelum nyalahin pertemanan, kitalah orang pertama yang merusak anak kita. Clear? Usia 0-7, dalam psikologi Islam, didiklah anakmu dengan penuh kasih sayang. Jangan sakiti dia dengan kalimat kasar. Psikologi barat, usia golden age 0-6, 0-7, sama kan, similar kan? Iya, tapi kita udah duluan 0-7 tahun. Efeknya apa kalau anak ini penuh, anak TK, diomelin, dicubit, dimarahin, diminta dia mengerti kita. Ngerti apa Bu anak 0-7 tahun?
Tahu inilah yang terjadi yang sekarang ngetren. Inner child, luka pengasuhan terjadi pada saat anak itu usia 0 sampai 7 tahun. Keren kan agama kita? Keren. Cuman kita yang nggak melek. Oh ternyata anak 0-7 tahun tuh harus banyak pemakluman. Oh iya sayang, numpahin air. Udah nggak apa-apa, sini ambil tisunya. Yuk kita bersihin. Ini kan kadang kita kebalik. Makanya pakai mata, lihat mata ya. Ya, bikin malu aja. Atau enggak kita nggak ngomong karena kita malu, tapi kita cubit anak itu. Iya enggak? Ibu percaya nggak, bentakan kita dan omelan kita, jika anak itu merasa sedih karena dia masih kecil, dia nggak bisa ekspresiin ngomong, mama aku sedih, mama marahin aku, papa jangan cubit aku. Dia nggak bisa karena dia masih 0 sampai 7 tahun. Dia memendam itu sebagai luka. Bapak ibu merusak satu potensinya dengan memecah satu neuron potensi yang ada di otaknya. Maka kenapa kalau anak-anak di bawah 0 sampai 7 tahun dia vaksin, lingkar kepalanya masih diukur, betul nggak? Karena dia tuh masih berkembang otaknya, berjuta-juta potensi itu lagi terisi. Maka ilmu kedokterannya diukur lingkar kepalanya, betul nggak? Dalam ilmu psikologi Islam dikasih tahu Allah lagi mengembangkan sebanyak-banyaknya potensi di usia itu. Maka jangan pernah kita bentak secara kasar. Kenapa? Dia lagi berkembang pesat, tapi dia belum bisa memprotek dirinya. Maka terjadi inner child, luka pengasuhan. Itu loh awal mulanya inner child. Itu loh awal mulanya anak menjadi rusak dari awal. Karena dari mulai usia 0 sampai 7 tahun, bukannya kasih sayang, bentakan dan diharapkan dia ngerti kita. Ngerti apa Bapak Ibu anak TK? Kamu harus masuk sekolah terbaik ya, SD ini bagus banget ya. Pokoknya kamu harus bisa. Jadi ini ada satu cerita, tapi saya percaya di tugasku nggak gini ya. Ada mau masuk SD, orang tua nanya, Mbak Intan, saya masuk SD ini bagus nggak? Kenapa? Dia nggak nyebut nama SD-nya. Tapi tes masuknya, anak itu sudah bisa baca, berhitung, menggambar tarik lurus, dan mewarnai dengan baik. Bu, kalau anak ibu lolos tes itu, langsung aja kuliah Bu, jadi semester 1. Ini anak mau masuk TK, mau masuk SD dari TK, betul nggak? Kalau nih anak nggak masuk, saya nggak nyariin sekolahnya. Yang saya salahin adalah orang tuanya. Karena orang tuanya bilang gini, anak saya gagal Mbak Intan. Berarti saya gagal ya jadi orang tua. Saya gini, bentar Bu, bentar. Anak ibu ini kan dari TK mau ke SD, betul nggak? Ini orang tua nih, saya sering ngomong kayak gini. Ketika anak TK belum bisa baca, belum bisa berhitung, belum bisa tarik garis lurus, dan belum bisa mewarnai rapi, wajar atau nggak wajar? Wajar. Tapi kenapa kita menganggap itu tidak wajar? Karena kita dibentuk oleh sosial media wajar versi publik. Ini bahayanya. Akhirnya anak 0 sampai 7 yang nggak boleh punya tekanan ditekan, betul nggak? Kenapa? Karena anak saya harus sama kayak yang lain. Perlu dipahami, pola asuh bukan kompetisi. Pola asuh adalah bagaimana kita orang tua bisa membentuk anak kita agar anak kita bisa bertarung di zamannya. Islam udah duluan kan? Didiklah anakmu sesuai zamannya, karena dia akan hidup pada zamannya bukan zamannya kita. Yuk kita tracking ke sekarang, zamannya mereka kapan? Nanti Pak Bu 20-30 tahun mendatang. Kalau sekarang nih zamannya kita, hasil pola asuh orang tua kita. Nah anak kita akan kayak kita di 20-30 tahun mendatang. Pertanyaannya udah disiapin belum sama kita? Bertarung di 20-30 tahun mendatang udah disiapin belum? Karena kita juga nggak tahu masih ada apa enggak di masa itu. Mau ninggalin generasi kayak apa? Maka saya bilang, ibu jangan menekan anak 0 sampai 7 tahun. Karena secara naturalnya dia dilimpahkan kasih sayang. Maka kenapa kalau di TK, di PAUD bermain, betul nggak? Iya. Nah 7 sampai 14 barulah didik anakmu seperti tawanan. Masuk nih komunikasi efektif. Tawanan tuh apa? Anak dikurung itu nggak boleh kemana-mana. Bukan, tawanan itu adalah clear, tegas dalam aturan. Karena di usia ini secara ilmu psikologinya adalah anak masuk dari anak-anak menuju remaja. Mulai tengil-tengil kan? Mulai ngelawan kan? Mulai ada puber kan? Mulai dandan yang cewek-cewek ya?
Mulai suka lawan jenis, disinilah terjadi friksi pertama orang tua dan anak kalau nggak ngerti nanganin si anak di fase kedua. Kalau gitu tahanan apa Mbak Intan? Aturannya clear. Kenapa di sini harus kayak tawanan? Karena di usia 7-14 tahun, anak ini memang sudah mulai men-challenge kesabaran kita, betul nggak? Tapi dia masih takut sama ayah bundanya. Coba yang udah punya anak SMP, SMA, kuliah. Lebih susah netapin aturan di anak SD atau di anak SMP, SMA, kuliah? Lebih gampang di SD. Karena kalau SMP, SMA, kuliah dia udah jadi karakter, betul nggak? Iya. Maka kenapa 7 tahun ketiga didiklah anakmu sebagai sahabat, baru ngobrol. Tapi aturannya sudah kuat di 7 tahun kedua. Nah ibu-ibu semua nih anaknya ada di fase 07, 7, 14, betul kan? Nah ini jangan salah bun ya. Jangan dibalik. Kalau hashtag sosial media kan gini ya. Orang tua sahabat anak, boleh, gak apa-apa. Tapi sampai kapanpun kita adalah orang tua mereka, clear, gak boleh sampai salah nih. Ini komunikasi soalnya nih. Ketika kita terbawa hashtag zaman sekarang yang pengen kita menjadi sahabat anak, yang terjadi kita mendowngrade marwah kita sebagai ibu dan ayah. Contoh, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Zaman TikTok tuh suka postingnya apa sih ibu-ibu? Hah? Joget-joget. Nah, kita bicara dalam Islam ya. Perempuan harus mahal nak, perempuan harus mewah nak. Di era sekarang, perempuan gak ada mahal-mahalnya. Paham ya? Nah, muncullah kita mau jadi ibu yang asik tapi salah atau ibu yang asik tapi benar. Kalau udah bicaranya parentingnya Islam, asik tapi benar itu nomor 1. Pertama, sebelum melarang anak, pastiin kita juga nggak ikut joget-joget, bun. Karena kalau kita ngomong kamu nggak boleh joget-joget, lalu anak itu lihat ibunya posting, anak marah kita hilang. Ah, mak gue ngomong doang. Kemarin bilang sama gue jangan joget-joget, tuh dia di akun tante ini joget-joget, walaupun mak gue nggak posting, gue tahu. Algoritma. Ya, jadi karena anak itu hanya akan mengikuti perintah jadi pola jika dia melihat, dia mendengar, dia meniru. Jadi kalau kita ngomong jangan joget-joget, tapi kita tidak mencontohkan, maka nasihat kita buat dia cuman keramaian dalam kuping dia. Nah, ini komunikasi ya, melihat, mendengar, meniru. Komunikasi efektif. Teori komunikasi efektif itu apa? Kalau berbicara, lihat orangnya, lihat gesturnya, lihat isi pesannya. Komunikasi efektif. Ya, oke. Boleh next lagi? Jadi, orang tua itu sering mendengar anak untuk menjawab. Kamu kenapa? Nilainya kok jelek sekarang? Enggak, soalnya gini. Ya soalnya kamu nggak mau belajar sih. Dilesin udah. Di ini udah, emang kamunya aja males-malesan. Tanpa disadari, kita memang ngobrol sama anak, tapi bukan cari solusi, tapi mengcounter jawaban dia. Sadar nggak? Kenapa kamu kok kemarin pulangnya telat? Enggak, soalnya gini-gini. Ah, emang alasan kamu. Jadi ibu tuh mau mendapatkan jawaban, jika jawabannya tidak sesuai keinginan ibu, itu akan jadi bantaian buat ibu ke anak, benar nggak? Apakah itu komunikasi efektif? Buat dia, mak gue gak asik. Tanpa sadar loh, kita nanya anak itu bukan untuk mendengar kenapa, tapi untuk kita menjawab dari jawaban anak. Kenapa bekalnya gak dihabisin? Ah soalnya gak enak sih, gini-gini aku bosan. Kamu ya bukannya bersyukur dibawain bekal, orang tua lain sih gak sempat buatin bekal, langsung ngungkit jasa ya. Ibu udah kayak jasa para pahlawan bu ya. Kenapa nggak dijawab? Kenapa bosen nak sama bekalnya? Apa kemarin bekalnya nggak enak? Atau mama pernah nggak nyobain bekal yang nggak habis? Cobain, jangan-jangan, iya ya tumben agak asin hari ini, gitu loh. Jadi ibu jangan mengungkit jasa, itu mah nanti hari pahlawan bu, 10 November kita peringati ya.
Masalah terbesar komunikasi itu adalah orang tua tuh mendengar bukan untuk memahami, tapi biasanya menunggu giliran untuk bicara. Kita masuk ya, Bun. Terutama SD nih, akil balik maju, tahu ya? 4 SD udah mulai ada yang hate, 4 SD udah mulai ada yang mimpi basah. Ya ikutin aja memang zamannya, karena apa yang dia lihat berbeda sama zaman kita, makanya anak sekarang cenderung matengnya cepat, betul kan? Tetapi ibu harus tahu bedanya akil sama balik. Balik ini reproduksinya sudah seperti orang dewasa, perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah, betul ya? Tapi secara akil tuh akal. Secara akal dia masih kayak anak kecil, betul nggak? Iya. Nah yang kayak gini-gini Bu, targetnya para pelecehan seksual dan pedofil. Anak yang secara reproduksinya sudah mateng, tapi secara akalnya masih anak-anak, benar ya? Ini harus double protection nih ibu-ibu nih buat anak-anak yang udah masuk fase ini. Ya, ibu masuklah. Wah selamat ya anak bunda ke anak perempuan. Komunikasi. Kamu sekarang udah haid. Selamat ya nak. Berarti kamu udah seperti bunda nih. Udah bisa hamil. Jelasin. Sudah menarik. Ajarin sehingga dia tahu dalam tubuhnya tuh ada reproduksi yang memproduksi anak. Tapi ngomongnya sesimpel aja. Nah, masuk nih nasihatnya nih. Dijaga ya nak, punya anak itu nanti nikah dulu baru punya anak. Wah, nanti insya Allah bunda dikasih umur panjang sama Allah nemenin kamu masa itu. Ini ngajarin anak supaya nggak seks bebas nggak? Yes, ngobrol. Sekarang tetap belajar, nilainya bagus. Nasihat-nasihat ibu hari ini apa? Lalu ajarin anak perempuan kita, nanti pembalutnya digulung ya nak, pakai plastik. Kenapa? Biar nanti nggak bau amis. Nanti kan soalnya binatang suka ngebongkar yang amis-amis. Perempuan tuh harus bersih. Ngajarin adat nggak? Value nggak? Siapa yang harusnya ngasih? Kita Bun. Karena kalau ini mereka cari di teknologi, bagaimana caranya membersihkan pembalut, itu yang namanya oknum bisa memelencengkannya justru bagaimana melakukan hubungan seksual. Penjahat di sosial media teknologi lebih kacau Bun. Udah nih selesai ya, oke. Anak perempuan, kalau kamu kan udah gede sayang, berarti sekarang kalau pakai rok, pakai legging dalamnya. Karena kan kalau perempuan duduk yang ngongkong nggak enak. Nih perempuan tuh duduknya gini nih sayang nih, ajarin. Karena menghindari mata-mata pedofil yang ngelihat anak-anak duduknya nggak rapet Bun. Sambil kan ngajarin perempuan juga duduk harus benar ya. Ini yang missing generasi sekarang. Pinter tapi nggak ada adab, pinter nggak ada value, orang tuanya nggak masuk di sisi karakter. Terus ngomong deh ke anaknya, masuk tauhid nih agama, berarti mulai hari ini dosa kamu sudah kamu tanggung sendiri. Diawet-awet ya nak kuota dosanya, ngomongnya tuh pakai bahasa kekinian, jangan gini, menurut surat ini ayat segini, engkau akan pakai kalimat yang enak, nanti kuota, karena dia ngerti kuota itu apa, betul nggak? Kuotanya jangan dibanyak-banyakin, nanti susah, ya. Jadi sekarang diirit-irit, jangan sampai ini, ya. Ditutup dengan doa, bunda doain, semoga Allah senantiasa jaga kamu ya nak, dan semoga engkau dijauhkan dari hal-hal buruk. Dapat nggak? Komunikasi, ngobrolnya, aturan dunia, value adab, nilai, tauhid. Jadi siapa bilang kita yang anak gaul gini penampilannya gak bisa menanamkan karakter dan tauhid? Bisa, tapi kita mau apa enggak? Punya waktu apa enggak? Pertanyaan saya, ngobrol kayak gitu butuh waktu berapa lama sama anak? 2 hari? Sehari? Paling lama setengah jam. 15 menit selesai. Pertanyaannya, punyakah kita waktu ngobrol berkualitas sedalam itu sama anak? Karena kalau enggak,
Sekarang kita punya lawan Bapak Ibu, yaitu ChatGPT dan Gemini dan AI lainnya. Ketika kita nggak bisa diakses, anak akan bertanya pada AI. Disitulah peran kita hilang, anak lebih percaya apa yang dikatakan gadget daripada orang tuanya. Hanya karena kita nggak punya waktu kualitas. Simple ya, kualitas, tapi kita sering missing. Ayah, kalau anak laki-laki sudah akil balik, udah balik ya, ngomong, wah selamat nih, ini udah bro nih, udah gede nih. Itu namanya sperma. Kan kadang-kadang orang tuh segini, itu mah ngompol-ngompol wajar. Jangan udah bohong-bohong, anak sekarang tuh pinter bun, ngomong aja. Tapi ini harus ayah, jangan ibu, karena anak-anak udah begitu tuh udah malu. Itu namanya sperma nak. Wah kamu udah besar nih, kamu udah bisa punya anak. Nah, kasih dia masukan. Laki-laki yang keren itu laki-laki yang bisa menjaga dirinya dan menjaga orang lain di sekitar kamu. Kasih tahu dia nggak untuk jaga diri, ya? Kasih tahu juga argo kuota dosanya. Lalu kasih tahu juga, nak dijaga ya supaya kamu nanti doa lagi. Itu komunikasi yang gak butuh waktu lama. Percayalah itu full banget message-nya untuk anak terhindar dari seks bebas, hamil dini, dan penyakit-penyakit seksual lainnya. Simple ya, cuman butuh waktu sebentar tapi maknanya besar kepada karakter anak. Itu harus dilakukan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ya. Oke. Anak yang merasa didengar, anak nih kalau fasenya merasa didengar sama orang tuanya, maka dia akan belajar untuk mendengar. Bapak Ibu, kalau sekarang kita sulit ngajak ngomong anak, yuk berkaca, jangan-jangan waktu itu saya emang gak ada buat dia. Anak pulang sekolah nih yang TK-TK nih, pasti apa aja diceritain, betul gak? Tadi bekal teman aku ini mama bekal mama ini nih, mama tadi bekalnya ini, mama besok boleh nggak aku jangan bawa bekal, aku jajan aja, ya kan? Yang SD, mama tadi aku gini, ma tau nggak ya, teman aku tadi gini ya, ma terus gini, ya kan? Ya nggak ya SD, udah mulai bawel kan? Ah, ibu kalau anak kayak gitu, bapak kayak gitu, dengerin. Mungkin itu receh, tapi ketika kita mendengarkan, kita lagi build trust, lagi bonding, lagi attachment, pelekatan. Karena kalau ibu dan bapak ngomongnya gini misalnya, udah jangan ngomongin bekalnya orang, bisa nggak sih? Bisa nggak sih jangan bawel? Aduh itu berisik banget, mana aduh bau matahari lagi ini, mau bau matahari ya kalau di sekolah ya bu. Maka anak mulai hari itu akan berhenti bercerita sama ibu sama bapak karena anak merasa oh kehadiran saya mengganggu, dan mulai hari itu selamat datang ibu anak akan gak cerita sama kita. Karena secara naturalnya anak itu akan mencari orang tuanya. Kalau sampai ada anak gak mau cerita sama orang tuanya, berkacalah apa yang sudah saya perbuat sehingga saya yang memutus tali itu. Gak ada anak yang memutus. Simple ya? Tapi ngancurinnya luar biasa tuh. Jadi kalau capek, nak, iya, bisa nanti nggak? Ya, nanti di rumah kalau udah beres-beres cerita, bunda juga mau dengar tuh kenapa, emang bekalnya kenapa? Hah. Tapi bener didengerin, jangan begitu tiba-tiba sebulan kemudian. Ya. Sehingga anak yang biasa orang tuanya mau mendengar celotehan dia yang lucu, yang imut, jangan lupa anak kita yang lucu, yang imut ini suatu saat akan jadi orang dewasa, betul nggak? Itu pesannya besar bun ya. Nak, sesukses apapun nanti nak, kami orang tua siap mendengar cerita kamu nak. Sesukses apapun nanti nak, pulanglah nak, kita akan siap mendengarkan kamu. Boro-boro anak mau pulang dewasa bun, kalau dari kecil aja kita nggak pernah ngedengerin apa yang dia ceritain. Jadi kita udah merusak sesuatu yang belum kita mulai. Udah kayak gini nanti datanglah ke psikolog. Bayangkan anak saya ya, susah banget. Kok diajak ngomong, boro-boro mau lihat natap mata saya. Ya iya soalnya ibu dari kecil kalau natap kalau nilainya jelek doang. Apa? Nilai jelek kenapa? Kenapa? Jadi buat dia ditatap orang tua kalau dia buat kesalahan. Kalau diajak ngobrol, kalau dia buat kesalahan. Papa dengar tadi kamu berantem ya, coba sini ngobrol. Jadi kita tuh hanya hadir sebagai hakim yang menghakimi kehidupan dia. Tapi kita nggak pernah datang dalam daily-nya. Wah Masya Allah itu bahaya. Itu bahaya. Ya.
Jadi ingat, kalau anak merasa didengar, dia akan penuh, full tangki kasih sayangnya, karena orang tuanya ada. Kenapa anak sekarang gila-gila validasi? Kenapa anak sekarang gila-gila flexing? Orang tuanya kena lagi. Karena dia nggak dapat pengakuan di rumah, maka dia akan mencari di luar. Kan manusia gini kan, yang paling tinggi kan kalau berdasarkan hukum Maslow itu yang paling tinggi adalah pengakuan manusia, betul nggak? Nah ini juga kita harus rapihin nih mindset anak kita. Nah yang paling tinggi itu adalah pengakuannya Allah, nak. Pengakuan manusia itu bonus. Jadi anak kita nggak stres kalau nggak dipuji. Anak sekarang tergila-gila pujian loh. Jadi ini nih orang tua nih, lisannya kita ini kayaknya ringan, tapi makna buat karakter masa depannya tuh Masya Allah. Nah yang terpenting tuh pengakuannya Allah, itu tauhid tuh. Bu jangan sampai kalah bu, di era sekarang orang pengen ngegoyang tauhid anak kita tuh luar biasa loh bu. Pengakuan Allah nomor 1 nak, pengakuan manusia bonus. Manusia puji kita, alhamdulillah nggak dipuji, it's okay. Tuh. Jadi anak ketika mencapai sesuatu tuh bukan pengen dapat pujian gitu loh. Kalau udah dapat pujian, kalau nggak dipuji stres loh bun. Karena anak kita ayah bunda dibentuk di era yang emang semua itu dihitung oleh angka, likes dan komen, betul nggak? Nah itu pola pikir anak kita. Tadi Bapak Agus ngomong, zaman kita mana ada, bener Pak. Kita ngelakuin yang like sama yang komen, kita nggak tahu berapa orang, betul? Paling dengar gini, kata tetangga lu begini, gitu doang kita tahunya, betul nggak? Sekarang data, kelihatan semuanya, betul nggak? Ya ini bahaya nih. Oke next lagi. Pilarnya apa sih? Yang pertama, ini loh bun, mendengar aktif dan validasi. Validasi perasaan bukan logika. Contoh, saat anak emosi, mereka tuh nggak butuh solusi sementara. Mereka butuh perasaan mereka diakui. Bunda, ayah sering-sering puji anak perempuan ayah. Komunikasi efektif. Masya Allah anak ayah cantik banget. Masya Allah anak ayah pintar. Masya Allah anak ayah. Bunda puji anak laki-lakinya. Anak bunda ganteng banget. Anak bunda bla 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 bla. Kenapa validasi ini dibutuhkan? Karena begitu nanti dia dewasa, dia udah mulai suka lawan jenis. Anak yang sering dipuji oleh orang tuanya, pujian yang sehat ya, bukan pujian yang over ya, gitu ya. Itu ketika nanti dia dipuji laki-laki anak perempuan kita, misalnya gini, kamu cantik banget deh, modus-modus gitu ya kalau udah suka lawan jenis kan. Anak kita dengan santainya ngomong apa? Biasa aja, bokap gue ngomong gitu tiap hari. Sekarang kita masuk era anak-anak sekarang bucin, bener gak? Kenapa mereka sampai menyerahkan kehormatannya pada belum menikah? Karena dia tangki kasih sayangnya tuh nggak dikasih penuh sama kita, maka ayah penuhi. Sehingga ketika ada anak laki-laki, kamu gak cantik banget sih, biasa aja kali bokap gue sering ngomong kayak gitu. Ayahnya sering ngomong, I love you nak, ayah kangen banget sama kamu. Jadi begitu ada tuh buaya-buaya darat nanti deketin anak kita dengan gombal-gombalnya, anak kita insya Allah dijaga Allah. Kenapa? Karena udah full dari ayahnya. Bonusnya apa? Begitu nanti dia mau punya pasangan, ayah menjadi kriteria pertama calon pasangan dia. Minimal dia kayak ayah saya. Nah, berhasil peran kita. Bu, jangan lupa sekarang juga era-era tante-tante girang, bun, banyak banget ya. Anak kita juga hati-hati bun, kamu ganteng banget sih. Nah, kalau udah sering dibilang ganteng sama ibunya, buat dia biasa aja. Kata ganteng tuh biasa, ngerti nggak? Tapi coba kalau kita pelit, ngomong ganteng, pelit, ngomong cantik, begitu anak kita dibilang, kamu cantik banget, ya Allah emang cuma dia yang paling ngerti di dunia ini. Kamu ganteng banget, lu tau gak itu crush gue ngomong gue ganteng banget. Anak-anak sekarang, bener gak? Perannya gak ada. Kalau anak ngomong suka lawan jenis, gimana respon kita? Misalnya ngomong, bun, aku suka sama anak kelas 5, gitu. Dia ganteng banget, aku tuh kok ngeliat dia, gitu kan. Sekarang gitu kalau cerita ya, pakai bumbu-bumbunya lucu, bener nggak? Nah, sekarang saya mau tanya, responnya ibu gimana sama bapak? Pak, coba bapak kalau anak perempuan bapak ngomong suka sama laki-laki gimana pak? Ayo ya, senyum-senyum kata ayah, istighfar ya, istighfar. Hah? Gimana ayah? Pak, kalau anak perempuannya suka melawan jenis pak? Biasa langsung ke ibunya ya. Coba tolong bu, amani. Ini kayak strategi perang ya pak ya.
Yang pertama, nih saya kasih tahu karena ini relate nih, kejadian banyak banget, benar nggak ibu? Ibu kepala sekolah ya kan, tuh ibu kepala sekolah, aduh masya Allah banyak banget. Yang pertama, ibu jangan gini, siapa kamu suka? Anak kecil pacaran-pacaran ya, ini nggak ada pacaran-pacaran, masih jauh nikah. Ibu yang kejauhan bu. Ini anak SD baru bilang suka sama lawan jenis, kenapa ibu mikirnya mau punya besan? Ibu yang udah kejauhan, ibu yang udah kotor pikirannya bun, ya. Atau kadang-kadang gini, anaknya siapa yang kamu suka? Oh ini, wah kualitas utama tuh bibit unggul. Langsung lah manggilnya, calon besan. Cabes. Ya lah bu, anaknya masih SD bu, masih SD gitu. Yang pertama itu ketika anak sekolah jenis, bersyukur dulu, alhamdulillah di era gempuran LGBT. Itu dulu, kan rasa suka itu dari Allah, emosi itu dari Allah, suka, marah, senang, sedih, itu semua emosi dari Allah, nggak ada emosi negatif. Yang negatif itu ketika kita nggak tahu bagaimana mengakomodir emosi itu, benar ya? Jadi jangan salahin rasa sukanya nih, kita sepakat dulu. Jadi ibu jangan gini, aku suka, astagfirullahaladzim, masih kecil, awas ya, atau ayah, apa kamu suka-suka yang nggak ada? Tar dulu, sukanya dari Allah. Kita bilang alhamdulillah nak, suka sama ini, masya Allah, anak bunda udah suka sama lawan jenis. Bersyukur dulu bun. LGBT lagi tinggi loh bun di Indonesia, bukan di luar negeri. Kedua, arahkan rasa suka itu menjadi positif. Alihkan, oh iya, oh kamu suka sama ini ya, iya tapi sih belajar dulu aja. Gimana kemarin gini, kamu suka mau ikut ekskul apa, kemarin ikut lomba apa. Jadi acceptance rasa sukanya, tapi dia bukan poin utama untuk kita bahas, sehingga itu hal biasa. Tapi anak ngerti, ibu bisa jadi tempat bicara. Setelah itu dia akan ngobrol terus sama ibu. Bun, hari ini aku ketemu lagi loh bun, walaupun ibu enak-enak gimana gitu ya, tapi ibu selamat menjadi tempat curhat yang enak. Coba kalau ibu responnya gini, apa kamu suka-suka sama anaknya? Mulai besok diem, backstreet lebih bahaya bun. Ya, respon kita memberikan sinyal kepada anak, ibu aku nih enak apa enggak diajak ngobrol, ayah aku nih enak apa enggak diajak ngobrol. Tuh, daripada kita ngomong gitu aja nangis, jangan cengeng. Anak laki-laki nggak boleh nangis, siapa yang masih suka ngomong gitu? Di era udah 2025. Nggak boleh ya, karena nangis sedih itu juga emosi dari Allah. Ya, mulai mama tahu kamu kecewa, acceptance. Mama tahu kamu sedih, ayah tahu kamu kecewa. Ya, harusnya kamu tuh tadi bla 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 bla. Udah kelewatan, udah kejadian pak. Maka mulai coba ceritakan kenapa bisa terjadi seperti tadi tuh. Ya, next lagi boleh. Pilar keduanya, bicara tanpa menyalahkan. Kalau kamu, kalimat kamu nih, pasti cenderung kita nyalahin. Kamu ya dikasih tahu, kamu ngerti nggak sih maunya ayah? Kok kamu nggak paham-paham ya? Kalimat kamu cenderung dia akan menyalahkan. Maka ganti kalimatnya dengan saya. Misalnya, daripada alih-alih kita ngomong, kamu ya kamar nggak pernah beres, berantakan. Emang kamu tuh susah dibilangin. Kenapa nggak kita bilang? Bunda sedih deh kalau kamarnya berantakan melulu, yuk dirapihin bareng-bareng. Nah, sama nggak intinya kita mengkritik kamar dia yang berantakan. Cuman yang satu menyalah-nyalahkan tanpa kasih solusi, yang satu memberikan kita rasa kita. Bunda tuh sedih loh lihat kamar kamu berantakan, sedih loh bunda loh anak perempuan kok kamarnya berantakan sih ya Allah, ayo nak diberesin. Jadi bukan berarti nggak boleh marah. Silakan aja ibu marah, tapi dua bu, ibu mau marah yang bikin trauma atau mau marah yang merubah perilaku? Jawabannya di ibu sama bapak. Kalau bikin trauma omelin aja bu, keluarin semua kata-kata negatif dari diri kita. Tapi anak gak akan berubah, malah jadi keras. Ya, oke next lagi boleh. Tujuan orang tua dalam komunikasi dengan anak bukan membuat anak yang patuh karena takut. Ini saya note ya. Karena ini banyak banget di klinik yang orang tuanya nangis ngomongnya gini, Mbak Intan saya nggak nyangka anak saya kayak gitu, padahal di rumah dia anaknya baik sekali. Padahal di rumah dia begini, saya nggak nyangka Mbak Intan dia seperti itu. Karena dia dibentuk sama kita, patuh bukan karena paham, tapi patuh karena takut akan ancaman-ancaman kita.
Itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Tanya deh sama guru di sekolah. Karakter anak kita tuh kayak gimana? Biasanya berbeda karakter anak kita di sekolah dengan di rumah. Di rumah kayaknya pendiam, ternyata di sekolah dia bisa jadi pemimpin ya Bu ya. Bu di rumah dia kayaknya nggak mau ngomong, apa Bu di sekolah dia bawel banget. Nah, karena bisa jadi kita yang menekan dia, sementara di sekolah dia dikasih kesempatan buat mengeksplor diri dia. Harusnya sekolah dan rumah bergandengan tangan, bukan berbeda pola asuh. Harusnya anak di rumah dan di sekolah karakternya sama, harusnya. Tapi dia akan menjadi diri sendiri di lingkungan yang nyaman buat dia. Nah, Ibu udah ngobrol belum di rumah sama anak? Udah ngobrol belum sama sekolah? Udah deketin walasnya belum? Jadi jangan nanti anak kita buat kesalahan, kita intervensi sekolahnya, bukan begitu. Ngobrol sama sekolahnya, cari solusinya. Anak kita harus pernah nyobain gagal Bun. Anak kita harus pernah nyobain salah ya. Karena dari salah dan gagal, jika dikomunikasikan benar, anak akan belajar dari kegagalan. Yang terakhir sebelum kita masuk waktu Q&A ya. Kenapa sih? Sekarang kan lagi rame nih. Parenting zaman FOC katanya. Orang tua kita dulu, ingat? Ya, VOC. Ingat zaman itu? Siapa yang orang tuanya masih kalau nggak sholat kalau saya ya, nggak tahu nih orang tua di sini nih. Dulu kalau nggak sholat tuh suka dipakai sarung, dililit, cepret gitu. Ada yang sama? Udah nggak ngalamin? Sama. Masih ketemu guru yang kalau kukunya panjang dipukul pakai penggaris kayu? Masih. Hah? Udah enggak? Oh. Masih ngerasain dilempar penghapus papan tulis? Nah, saya korban sama guru matematika saya. Karena beliau lagi ngomong, saya ngobrol, kena lemparan itu. Kalau zaman itu udah sosial media tuh semua guru saya laporin, Pak. Sayangnya zaman itu nggak ada sosial media. Sayangnya lagi zaman itu kalau saya bilang, "Mah, tadi Intan pulang sekolah dipukul, kenapa kukunya panjang?" Ya lagi kamu sendiri kukunya panjang. Jadi mending gak usah ngadu, karena lebih kejam orang tua kami dibanding guru, betul nggak? Ngerti kenapa bedanya? Mental kita lebih kuat daripada anak kita sekarang. Ibu dengar cerita, diapain dipukul pakai penggaris? Guru yang mana yang mukul pakai penggaris? Ini misalnya bapak yang mukul ya Pak, karena bapak yang paling depan nih Pak. Saya orang tua yang gak terima kan. Bapak yang mukul anak saya, kukunya panjang kemarin. Iya Bu, karena kan dia begini. Ya kasih aja gunting kuku kali, ribet banget pakai dipukul-pukul. Karena bapak baik hati, tidak sombong dan rendah hati, akhirnya bapak yang minta maaf sama saya. Ya Bu, mohon maaf ya Bu, besok kalau anaknya buat salah, saya nggak hukum, saya kasih aja gunting kukunya. Nah gitu dong Pak, namanya juga anak-anak, tolong ya Pak, ingat Bapak harus tahu saya ini adalah sombong. Karena arogan harus dibalut sama sombong, enak tuh ya. Saya nih gini. Udah, lihat sekilas kemenangan milik saya, betul nggak? Karena sekolah tunduk sama saya. Tapi kalau lihat karakter, kekalahan telak buat anak kita. Karena anak kita nggak belajar, nah hidup itu ada aturan. Nah hidup itu tentang pilihan benar dan salah. Jika benar ada konsekuensinya, jika salah ada konsekuensinya. Mendingan dihukum di sekolah. Saya tanya, Bu Novi, ini Bu Novi kayak baik hati tidak sombong ya. Hukuman paling berat di tugasku apa Bun? Paling takut gemeter deh. Sharing doang Bun, nggak ada yang lain. Baik banget. Ya. Tapi nggak ada ini Bun, dijemur apa nggak ada ya? Oke. Baik Bun. Di TK gimana Bun? Di kursi istighfar gengsi ya Bun ya? Loh,
saya nggak akan mengkritisi hukumannya. Ibu udah ketawa. Ibu geli kan? Karena zaman ibu keras banget masa itu, betul nggak? Nah. Bu, udahnya hukumannya baik banget. Kenapa ibu masih aja ngebela anak ibu kalau buat salah? Bener nggak? Ini udah baik banget, ya. Nah, mendingan anak buat kesalahan di sekolah lalu dihukum. Disitulah komunikasi efektif kita masuk. Belajar apa nak dari kesalahan kemarin? Gimana caranya supaya kamu nggak belajar, nggak kena kesalahan lagi? Ini penting bun, untuk di masa depan. Mendingan dia buat kesalahan di sekolah, miniatur kehidupan. Hukumannya cuma sharing doang, sama di kursi istighfar. Betul dong? Tapi kalau ibu nggak tumbuhin jiwa, nah jika salah ada hukumannya nak, jika salah ada sanksinya nak. Saya mau tanya sama ibu sama bapak, 20 tahun mendatang, kalau anak kita buat salah di masyarakat, bisa nggak bapak ibu petantang-petenteng, mana tadi yang ngomelin anak saya, hah? Kata masyarakat, lu siapa pak? Ibu bisa nyelamatin anak ibu nggak ketika lagi nanti kerja, dia buat kesalahan? Ibu mau datang ke kantornya, mana anak saya nih bosnya nih, mana bosnya? Oh iya bapak tuh nggak anak saya, duduk di kursi istighfar aja saya nggak rela. Kata bosnya bodoh amat, keluar aja. Jadi itu yang nyebabin anak lemah. Saya bukan termasuk yang percaya manusia dibagi golongan gen milenial, Gen Z, Gen Y, Gen X, Gen Baby Boomers, Alpha, Beta, masih ada lagi bun, pasti bun nanti bun ya. Selama yang mengeluarkan bukan hadis dan Al-Quran, gak ada ayat baru kan tentang generasi terbaru itu? Anggaplah itu pengetahuan yang tidak terlalu kita acceptance di pola pikir. Karena dari Al-Quran kita membaca, dari zaman Nabi Adam sampai nih yang lahir hari ini, alhamdulillah saya tahu gak ada lagi ayat baru dari Allah ya. Mengatakan bahwa manusia yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang Allah berikan potensinya. Clear. Tapi kita digempur, ini yang saya bilang nih dirusak dari dalam nih. Generasi sekarang generasi lemah, generasi sekarang generasi yang tidak resilient, generasi sekarang maka kita menjadi pola asuhnya permisif, pesimis, gak mampu. Emang iya ya anak gue tuh lahir di generasi X ya, dia begini ya, kita acceptance. Bener ya kata orang-orangnya generasi sekarang tuh lemah ya, kita acceptance. Kalau saya enggak. Anak saya harus berbeda dari apa kata generasi itu. Karena lemah atau menang ditentukan dari rumah pertama kali. Pertama kali, sekolah dan lingkungan mendukung. Clear? Yang kedua sebelum saya akhiri, di agama kita juga dikatakan bahwa jika ada segumpal daging, jika daging itu baik maka perilaku itu baik. Jika segumpal daging itu buruk maka perilaku itu buruk. Segumpal dagingnya apa? Hati. Bun, bukan generasi yang menyatakan anak kita akan baik atau enggak. Ternyata semua bermula dari hati. Ilmu dunia, IQ, SQ, AQ, yang terbaru IQ, A, kemampuan bertahan hidup, IQ di otak, EQ, kematangan emosional di hati, SQ, spiritual di hati, AQ, kemampuan bertahan hidup, IQ, hati. Jika dunia mengatakan 3 hati, 1 otak buat menjadikan karakter, agama kita sudah lebih dulu, kolbu. Kenapa kita capek-capek intek terus biar pintar, mama bapak bangga kalau kamu ini, bangga ini, bangga ini, bangga ini, bangga ini, bangga ini, ininya nggak diinjek, itu yang terjadi anak sekarang pintar-pintar tapi lemah mentalnya. Karena kita lupa, aspek kolbu lebih tinggi untuk membentuk karakter dibandingkan kepandaian. Tapi bukan berarti kita nyerah, ngomong sama anak tentang komunikasi. Nak, bunda sama ayah yakin kamu bisa menjadi yang terbaik di bidang yang nanti kamu pilih. Tapi bunda juga yakin kamu suksesnya bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Kata akhirat tolong selalu ditempel bun. Kayaknya receh tapi itu tanpa sadar kita membuat di pikiran alam bawah sadarnya jangan keluar dari track yang ada.
Karena Bunda yakin kamu bisa sukses, bahagia, selamat di dunia dan akhirat. Jadi orang sukses nak, go higher. Kita jangan menerima. Orang Islam itu nak, tangan di atas, tangan memberi. Kita harus bisa nak. Tapi nak, akhiratmu harus sejajar. Omongan santai. Tapi kalau tiap hari orang tua kita bisa ngomong itu secara pelan-pelan sambil makan, sambil ngopi. Bunda sih yakin kamu bisa nak sukses. Insya Allah Bunda doain sukses dunia akhirat. Tanpa sadar kita ngelok di alam bawah sadar. Ternyata sukses itu bukan kategorinya dunia aja. Kurang lebih kayak gitu ya Bunda. Terima kasih banyak, kita masuk sesi Q&A. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Kita 3 penanya dahulu, silakan langsung tunjuk tangan, sampaikan namanya dan kelas anaknya kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cicia, saya orang tua dari BEN TKA 1 dan Bayi Hati KB. Kebetulan anak saya 2 dengan jarak usia yang lumayan dekat, 1 tahun 3 bulan. Pertanyaan saya, gimana caranya berkomunikasi dengan, kebetulan anak saya ini laki-laki dan perempuan, yang kakaknya laki-laki ini kalau di rumah dia punya jiwa kompetitif sekali dengan adiknya. Jadi sekedar ingat mandi aja dia harus duluan, makan harus duluan, apapun harus duluan. Jadi dia sampai pernah ngomong kayak aku tuh harus selalu menang gitu. Nah, bagaimana cara berkomunikasi kepada dia agar bisa masuk gitu ke dia bahwa ya menjelaskannya itu bagaimana gitu. Tadi kelas berapa, usia berapa kakak? Kakaknya 4,5, adiknya 3. Oke, TK ya berarti ya? TKA. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini kan si adik 3 tahun ya? Kakak 4,5 tahun ya? Nah, ini kan kakak sama adik itu masuk fase dimana dia udah mulai keakuannya tinggi nih. Ya. Kan usia 4 tahun, 5 tahun tuh dia udah mulai ngerti kalau tubuhnya bisa dia kontrol nih Bun. Bahkan makan yang tadinya makan aja udah bisa nolak, udah bisa milih. Jadi dia udah punya sifat keakuan. Aku bisa mengendalikan diri aku dan orang lain. Jiwa kompetisinya muncul, Masya Allah bagus Bun. Di antara anak-anak sekarang yang jiwa kompetisinya nggak ada. Jadi jangan sampai karena kita salah memaknai terus kita membunuh jiwa kompetisinya. Ya. Yang pertama apa? Karena dia masih 4,5 tahun, penjelasannya harus sederhana aja, jangan terlalu panjang dan ribet karena pola dia menangkap pembicaraan belum terlalu tinggi. Nah, karena anak laki-laki, ini Bunda ya, anak laki-laki dan perempuan tuh beda cara menangkapnya. Anak laki-laki itu dia pakai akal, logika. Nah, sambil bapak-bapak di sini boleh nih ngerasa-rasa nih ya. Laki-laki itu pakai akal, pakai logika. Kalau masuk logika dia terima, kalau nggak masuk logika dia nggak terima. Ya. Kalau perempuan pakai perasaan, kalau ini merasa dia nyaman dan benar menurut dia terima, kalau dia nggak suka dia tolak. Maka cara berbicaranya pun berbeda. Laki-laki suka visual, suka keindahan. Laki-laki suka visual, keindahan. Perempuan bukan visual tapi kenyamanan. Nah, ini bekal kita ngobrol sama anak. Pertama, gunakan bahasa sesederhana mungkin. Jadi kalau ngomong jangan bawa-bawa titel kita. Kadang-kadang kita ke bawah, kita sebagai leader ngomongnya, dengerin ya nak ya, papa mau bicara. Kaku, anak malas ngobrol sama orang tua kaku. Lepasin tuh jubah-jubah kita di luar siapa. Jadi pakai bahasa sesederhana mungkin sesuai usianya. Kedua, semakin simpel semakin menyenangkan. Ketiga, ini baru nih namanya kita berdamai dengan zaman, bukan zaman yang merubah kita. Anak sekarang kalau dinasehatin lebih masuk kalau kita melibatkan teknologi. Maka ibu sama bapak mau nasihatin apa ke anak, cari kira-kira di YouTube atau dimanapun, saya udah banyak banget tuh ya tentang kompetisi sehat. Adik kakak carinya ada gambar. Ya. Karena kalau anak sekarang kita nasihatin cuma denger ya, mama maunya gini. Jadi cuma liatin mamanya aja. Karena buat dia nggak menarik.
Karena ingat dia sudah terdistract dengan teknologi, betul? Nah, kayak cari gini, sini nak, anak laki mutlak lihat visual kita. Nak, sini nak, Bunda mau ngomong, lagi pas ulang tahun tuh, seneng banget tuh kalau mamanya gitu, sini. Usahain eye levelnya bareng. Ini nak, nih, Bunda lihat, ya ampun ini mirip kamu ya sama adik kakak. Nah, ada kalanya kakak di depan, ada kalanya kakak mengalah. Ini akan lebih masuk kalau ibu ada visual gambarnya. Dan ibu sekarang bisa nyari semua apa aja yang ibu cari tuh bisa. Bahkan kalau ibu jago proke, ibu bisa buat sendiri bu. Nah, kayak mas suami belajar gitu di WA ya. Nah, ini namanya pola asuh dengan value Islami, namun kita berdamai dengan teknologi. Jadi jangan teknologinya disalahin, bu kan teknologi benda mati, dia bergerak dan perintah kita, benar nggak? Iya, bikin. Gini. Nasihatin, kakak hebat, kakak nomor 1, angkat pride-nya dia. Tapi kakak juga tahu kapan harus mengalah dengan adik. Gak apa-apa kak, sesekali ada di belakang. Belakang bukan selalu kalah, tapi keren. Jadi jiwa kompetisinya tetap tumbuhin, tapi ngerti ada kalanya dia mengalah sama adiknya di beberapa hal. Nah terakhir untuk kunci nasihat, sering-sering bun pegang ini. Ya, ini tuh kunci. Ini ada, kalau suka baca, ada ikut training NLP. Salah satu triknya adalah untuk memasukkan pesan tuh pegang ini. Bunda percaya kakak bisa jadi kakak yang hebat, yang terbaik, yang tahu kapan maju dan tahu kapan harus berangkat melindungi adik. Bismillah ya nak, kunci lagi pegangnya bunyi. Mama doain kakak jadi atau udah ngomongnya berapa lama sih tadi? 10 menit, 5 menit, betul nggak? Kita kadang-kadang yang panjang tuh berapa menit kita juga belum. Susah banget sih dikasih tahu ya, emang gak kenal sama dia, emang sih. Ya. Dan kalau ngomong sama laki-laki anak kita yang SD, SMP, SMA ya, Bu, jangan ibu ngomong pakai daster bolong-bolong, ya, muka berminyak, rambut digelung-gelung, masih kita habis masak masih ada aroma dapur, ya. Karena dia visual, maka ketika ibunya ngomong, udahnya nyuruh anak lihat Bunda yuk ngobrol. Yang dia gini, mabuk muncul apa ya? Jadi nasihatnya mental. Jangan-jangan selama ini ke bapak gitu ada mental ya. Karena kata bapak gini, kasihan banget bini gue ini capek banget. Jadi nasihat kita nggak nyampe. Ingat visual, akal itu selalu akal mengomentari yang pertama kali dia lihat, akal, logika. Ya langsung dia introspeksi diri, itu gue banget itu. Tapi ibu juga nggak langsung tiba-tiba dandan gini, ayah udah ngomong kemana nih? Yang penting cuci muka bun ya, pakai dasar yang enak dikit lah, baju rumah yang enak ya. Ini itu jangan panjang-panjang. Anak laki, yang laki-laki nggak suka dinasin panjang-panjang. Kenapa akal logika itu hanya minta yang simpel aja deh. Kalau kita kan enggak, Bu, kalau ngomong pakai intronya ini udah panjang banget kan. Papa terus ngerasain apa yang Bunda rasain. Kata suami mulai. Kayaknya setengah jam. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi masih dari dua kompetisi hal yang wajar karena di usia 4,5 tahun anak masuk ke ego aku ternyata aku bisa mengendalikan diri aku, ternyata aku bisa mengendalikan. Tapi itu suatu hal yang bagus, itu suatu hal yang positif. Tinggal bagaimana kita mengarahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi? Oke. Kita dari sisi kanan dulu ya. Sebutkan nama dan orang tua dari kelas kamu. Sekarang umur udah 10 tahun, untuk usia 10 tahun, anak aku tuh belum punya sendiri untuk komunikasi sama temennya. Belum punya apa Bu? Maaf, punya handphone sendiri. Oh iya. Untuk komunikasi sama temennya kayak WhatsApp, karena kan aku alhamdulillah di rumah yang sebelum pengajian. Terus gadget telepon aku batasin. Apa ini sikap aku tuh terlalu membatasi atau sebenarnya boleh aja dia punya handphone sendiri asal masih punya waktu gitu. Terus yang satu lagi benar kalau dia masuk ke mobil dijemput, dia langsung cerita bla bla bla. Cuma di versi di rumah tuh aku galak gitu.
Jadi aku mikirnya bapak dia aku udah bilang kalau tetap dia mau cerita gitu setiap sekolah, tapi aku selalu bilang ayahnya dia ayahnya tuh bagian versi ngomongnya dari hati ke hati. Terbalik ya, benar nggak posisinya ya. Karena kan perempuan, jadi apa benar nggak sih maksudnya kalau misalkan aku perempuan sekarang? Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Pertama, salah nggak saya nggak memberikan gadget sama anak? Saya nggak akan pernah menyalahkan karena saya percaya setiap orang tua lebih memahami kapan itu diberikan. Saya sendiri pun baru, anak saya main handphone, tapi dia baru boleh punya itu saya ingat banget kelas 5 akhir. Benar-benar dia punya sendiri. Karena waktu itu kebutuhan dari sekolahnya sudah mulai semua pengumumannya itu melalui WhatsApp grupnya anak-anak. Berarti saya lihat ada kebutuhan. Itu kelas 5 akhir. Tapi saya selalu sampai sekarang nih Bu, sampai anak saya yang kuliah nih udah skripsi ya. Itu saya masih bilang, jadi gini, kalau ngasih gadget boleh nggak? Terserah Bu, ibu yang tahu kok. Dan anak kita juga nggak bisa ditahan, ini masanya dia, betul ya. Cuman kita memberikannya pakai aturan, itu yang harus dilakukan. Kalau saya sebelum kasih handphone, ya, saya suka bilang gini sama anak-anak, ini handphone punya ayah dan bunda. Jadi sistemnya kalian meminjam, kecuali kalian sudah bekerja dan mampu beli sendiri, itu kepemilikan kalian. Jadi kepemilikan pun harus clear. Karena ini punya ayah dan bunda, maka dijaga pemakaiannya. Karena anak sekarang Bun ya, sama handphone tuh kalau jatuh, keinjak bodo amat, besoknya dibeli lagi. Tanggung jawabnya nggak ada. Ya. Nah saya bilang ini punya ayah dan bunda. Kalau melakukan sesuatu yang negatif pakai handphone, maka handphone ini bisa ditarik kapan aja karena ini punya ayah bunda. Kepemilikan itu dia. Kedua, bicarakan boleh nggak dia punya password? Kalau boleh, boleh. Tapi ayah bunda mau tahu. Kenapa ayah bunda mau tahu? Bukan untuk kayak gini. Ayah bunda harus tahu ya, karena ayah bunda harus tahu kamu temenan sama siapa aja. Itu seolah-olah kita nggak percaya sama dia dan buat dia kita malesin loh kayak gitu. Jadi bilang aja, karena di dunia teknologi ada juga yang namanya penjahat. Tugas ayah dan bunda untuk mensortir itu. Tapi bunda nggak akan buka tanpa pengetahuan kamu. Nah kita harus pegang teguh jadi bunda. Boleh kita buka kalau di depan dia. Ini harus jaga, namanya ada building trust sehingga anak trust pada orang tuanya. Ya. Nah, apakah ibu merasa anaknya belum butuh dan anaknya belum emang kepengen, ya nggak apa-apa Bu kalau merasa belum butuh. Yang paling tahu anak kita adalah kita, itu aja. Karena pola asuh bukan kompetisi. Pola asuh bukan tentang siapa yang duluan, siapa yang menang, enggak. Pola asuh itu tentang bagaimana kita mendidik karakter anak kita menjadi pemenang di masa depan. Nah, setelah itu silahkan berikan. Nanti aturannya akan banyak lagi Bu, sosial media. Kapan ibu boleh berikan? Saya baru-baru kemarin tuh di kelas 6, kan akhirnya saya kelas 6 tuh, baru boleh punya TikTok. Nah TikTok itu era paling dahsyat sekarang dibanding sosial media lain. Jadi kita orang tua tuh selek gitu loh. IG tuh kayak gimana, TikTok tuh kayak apa, ini tuh kayak apa, Roblox tuh kayak apa. Jadi kita jangan jadi orang tua yang hanya mendengarkan lalu kemakan gelisahnya. Wah katanya teknologi ini gak boleh, katanya Roblox gak bagus, gak boleh, katanya. Kita harus jadi orang tua smart parents. Karena kan kalau dulu zaman kita Bu, kalau main itu janjinya di lapangan, lapangannya ada, temennya ada, bener nggak? Coba anak sekarang main di mana? Lapangan yuk, lapangan mana Bu? Sekalinya ada lapangan, temennya nggak ada, bener nggak? Karena semua mainnya gadget. Sekarang saya tanya, kenapa dulu kita senang main di lapangan? Karena kita bahagia, ketemu teman, main bola, main karet, bahagia, hormon endorfin sama serotoninnya keluar. Nah anak sekarang bahagia itu mainnya melalui teknologi. Jadi yang berbeda itu hanyalah pola bermainnya. Nah ibu harus belajar sama ayah, Roblox itu kayak apa sih. Jadi sebelum masih izin kita pastikan kita tahu medan peperangannya gitu loh. Jadi saya tuh sampai main Bu, Pak, Roblox tuh kayak apa sih? Kenapa sih kok anak bisa janjian terus dibohongin? Kan di Amerika gitu ya, waktu itu diculik anak ya. Gimana cara bisa diculik? Oh begini. Jadi kesannya kita asik, padahal saya pusing Bu main Roblox beneran. Nyampe ya otak saya. Tapi saya pengen tahu apakah Roblox seserem itu. Jadi kita orang tua harus tahu, karena begitu kita memberikan pintu dunia maya, pastikan kita tahu dunia maya yang mereka sentuh. Jadi rulesnya ada. Dan sampai sekarang IG-nya anak-anak saya itu masih open di saya. Karena saya tahu anak-anak saya
punya fake account, apalagi anak-anak yang SMP SMA, betul nggak? Yang dikasih ke kita adalah yang baik-baik, betul nggak? Nah, Bu, kita juga harus bisa jadi agent FBI, ya. Kita bilang, tapi kamu buka di Bunda ya, kalau nggak izin itu nggak keluar. Dia buka dong, bener nggak? Dia memang menyembunyikan fake account-nya dari kita. Tapi percayalah fake account-nya itu pasti di follow oleh akun aslinya dia, bener nggak? Smart. Tapi begitu tahu, ibu jangan ini, Bunda tahu kamu punya akun ini. Mulai besok itu di-blok semuanya. Jadi kita tahu untuk memantau anak aku ternyata punya fake account-nya namanya ini. Oh, dia begini. Saya tahu semua fake account anak-anak saya. Tapi saya nggak pernah intervensi pada fake account itu. Selama manuvernya masih positif, saya nggak akan manuver ke sana. Tapi setidaknya saya tahu sepak terjang biasa di sana. Itu kurang lebih ayatnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah saya salah nggak? Saya yang bagian tegas, saya yang baik dari hati-hati. Nggak apa-apa, namanya pola asuh seni. Silakan bermainlah. Bermain gabungan antara kasih sayang dan disiplin. Jangan terlalu gini loh. Gentle parenting yang ada di sosial media mengatakan kita nggak boleh marahin anak, bener nggak? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu yang sangat sabar, soleha dan baik hati. Mungkin kan nggak marah sama anak? Kayak 80% marah-marah semua ya. Dalam Islam dikatakan pola asuh itu adalah seni kasih sayang dan disiplin. Disiplin. Orang nggak sholat 7 tahun ke atas saja boleh dipukul. Tapi pukul itu ada term conditionnya. Ini kita suka diprotes ya, biarlah kita agama yang sadis, pola asuhnya keras, boleh pukul anak. Baca dong term conditionnya. Pukulnya itu di area lutut sampai mata kaki, berarti betis. Dipukulnya itu cuma boleh pakai 3 jari, jarinya luas 1, luas 2, berarti cuma gini kan. Tidak boleh berbekas. Kira-kira pukulnya gimana? Sholat lah, ya kan? Bukan gini kan sholat, gak gitu kan. Kita yang gak ngerti sentuhan itu kan ngasih tahu sholat. Sholat itu penting. Ayo bangun. Nah, anak lebih takut dibanding kita yang teriak-teriakan. Masya Allah udah maghrib belum sholat ini gimana? Udah, jadi kantor. Jadi silakan main. Memang butuh seperti itu. Tapi ada kalanya dibalik manuvernya. Ayah yang tegas, bunda yang lembut. Jangan jadi backup buta. Ya, karena anak akan ada orang tua favorit, ada orang tua nggak favorit. Kasian dong yang nggak favorit. Ya, jangan juga yang kedua beda pola asuh di depan anak. Misalnya, bunda lagi marah-marah nih, terus ayah bisa gini, ya Allah marahnya nggak pelan-pelan masih bunda. Ya udahlah bun, kasihan tuh anaknya udah capek. Jangan, biarkan bundanya selesai dulu. Setelah selesai anaknya ke kamar, baru ngobrol. Bun, nggak apa-apa marah, tapi jangan sampai kayak tadi takutnya anak itu boleh. Tapi jangan pernah sabotase di depan anak, sehingga anak tahu this is my hero, this is my enemy. Kasihan yang gitu ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Tujuan pertama silakan istiqorohkan kapan yang terbaik kasih gadget dengan peraturannya, selalu berdoa. Yang kedua silakan mainkan peran karena anak butuh peran itu semua. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi atau dua? Satu. Mungkin mau kepala sekolah angkat tangan, yang lain kalah ya. Kata Bu Intan masih boleh sejam lagi kok. Bu Intan izin boleh ketemu tangan buat para ayah yang dari sini. Ini terkait sama pertanyaannya memang dengan ayah. Jadi di case-case tertentu kita memang memanggil orang tua Bu Intan itu mengkomunikasikan tadi gimana membuat rules yang memang tepat buat anak-anak kita gitu. Jadi ada yang tadi Bu Intan sebutkan juga keseragaman antara rumah sama sekolah. Nah, yang mungkin saya butuh banget bantuan Bu Intan hari ini adalah bagaimana komunikasi efektif antara ayah dan bunda. Ya. Jadi beberapa kali kalau di case tertentu tuh bundanya bilang, saya udah susah untuk ngomong sama ayahnya, repot banget, kita pasti gak sejalan. Nah, kalau udah case-nya begitu, saya minta izin memang pemanggilan dengan ayah bersamaan. Nggak bisa, itu pasti nggak bisa. Terus saya mencoba buat 2 opsi, saya kunjungan atau ayah datang di hari yang libur. Kalau nggak ketemu juga, terus beberapa tips saya dengan BK dan psikolog kami memang membuat beberapa opsi-opsi gitu ya Bu.
kayaknya nggak ada semua di sini kok Bu Intan. Jangan. Nah, yang terjadi memang nggak nyambung komunikasi antara ayah sama bunda, sehingga beberapa saat kemudian muncul lagi case yang serupa. Nah, yang saya sampaikan sebetulnya kepada bunda, mungkin Bu Intan juga ini sih standarnya sekolah banget ya. Ibu ridho dulu sama pasangan, cari celah yang enak. Bapak ngomong tuh yang dalam kondisi yang seperti apa. Udah Bu Novi, tapi nggak bisa. Yang paling gampang aja bilang soal screen time. Gimana saya membatasi screen time-nya anak saya, sedangkan ayahnya juga nggak berhenti screen time-nya. Nah, mungkin pertanyaan adalah yang pertama Bu Intan, komunikasi efektif seperti apa antara bunda sama ayah kalau belum menyatu nih di relasi. Nah, yang kedua, mungkinkah, saya nggak tahu ya Bu Intan, apakah walaupun bunda sendirian dengan regulasi yang seperti itu, mungkinkah ayah anak itu bisa ikut gitu loh Bu Intan? Ini ibu sendirian, ayahnya seperti itu, bisa nggak sih terjadi? Terus intervensi sekolah sebaiknya sampai sebatas apa? Terima kasih Bu Intan. Terima kasih banyak Ibu, Masya Allah. Ini saya apresiasi nih yang hadir di acara parenting ya. Ya, banyaknya anak-anak yang menjadi pasien di klinik psikologi, kebanyakan adalah ayah-ayah yang peran itu. Bukan ayah yang meninggal yang balik lagi ya. Karena peran ayah yang itu ternyata boleh disampaikan nih, ya, buruk di campaign aja tentang pentingnya peran ayah. Ayah itu menghadirkan sisi leadership, anak confidence, berani berkata tidak, anak tahu membedakan salah dan benar, anak tahu menghadapi masalah, anak tahu bagaimana dia how resilience, itu ayah. Kebayang nggak? Kalau ayah nggak hadir, itulah karakter yang buruk. Maka kenapa sekarang banyak anak laki-laki pintar, tapi nggak berani secara nyali? Kenapa banyak anak laki-laki gagah, tapi dia lemah mentalnya? Ayah, faktor utama penghancur semua. Suka nggak suka? Suka nggak sih? Tapi memberikan kesadaran itu kan nggak mudah, betul ya? Oke. Sebenarnya tadi yang sudah diarahkan ibu udah tepat pun, udah benar banget. Tapi kenapa kok ayahnya nggak bergerak? Mungkin saya bisa kasih satu treatment dalam psikologi Islam yang 5 tahun, 4 tahun terakhir ini saya selalu berikan terapi itu kepada klien-klien saya. Jadi dalam psikologi Islam ibu, kita gak akan bisa melembutkan hati seseorang kalau Allah lagi clear. Karena hati manusia di 2 jemarinya Allah, Allah yang bisa switch. Itu dulu ayatnya dipegang dulu. Karena parenting gak bisa keluar dari agama tuh gak bisa. Maka yang terjadi adalah kambuhan. Masalahnya itu lagi betul lah Bu. Cuman beda waktu dan timingnya aja. Dan skalanya lebih besar kalau lebih rendah. Maka apa yang harus dilakukan? Pertama Bu, memang yang berbicara tuh harus yang bisa attach hati. Novi dan tim mereka atau psikolog yang benar-benar ngomong hati ke hati. Karena kita langsung masuknya nembaknya akidah. Bu, ibu udah coba ngobrol nggak bisa, ibu udah ini. Bahkan kalau dari nada bilang, pokoknya saya nggak bisa deh pun saya dari sebenarnya itu tanda keputusasaan seorang istri terhadap anak. Sehingga dia nyerah. Tapi ibu harus kasih angin yang baik. Minta tolong guru BK, guru psikolog, awasi kalau ada orang tua ini. Ibu, coba ibu sholat tahajud sebulan full kecuali head. Minta Allah lembutkan hati ibu dan hati bapak. Karena kita mau kasih treatment sekece apapun, sekeren apapun, kalau Allah nggak bermain mentalnya. Jadi masalahnya hatinya yang masih keras. Jadi yang pertama kali treatmentnya adalah sebelum ibu kasih treatment dunianya, pastikan ininya sudah minta sama Allah. Yang kedua, ini yang tersulit Bu mintanya. Dalam doa tahajudnya, mohon ampun karena bisa jadi kerasnya suami karena kesalahan kita. Itu yang pertama. Kan yang susah itu memaafkan diri sendiri. Karena suami ini kita kalau nembak ini kan, ya suami saya soalnya gitu, ya soalnya suami saya. Bisa jadi kita yang membuat seperti itu. Ini paling tersulit. Ini masuk fase ini kalau lagi di treatment di klinik saya. Ini fase saya berdebat. Kok saya yang tersakiti, saya yang harus minta sama Allah, saya yang dimaafkan. Itu kan susah. Tapi ternyata ada babnya.
obatnya orang tua, pintu hidayah bagi anak. Berarti anak gak akan dapat hidayah kecuali privilege dari Allah kalau kita yang gak pernah obat. Karena ibunya guru. Nanti ibu, kalau orang tua itu benar-benar ngelakuin treatment buat hal itu, Bu, saya titipnya begini, ibu, lakuin ini sebulan. Ceritalah apa yang ibu ceritakan ke saya kepada Allah persis dengan kalimat yang sama. Karena sebaik-baik tempat curhat bukan saya, Bu. Sebaik-baik tempat curhat Allah. Jika ibu sudah sholat tahajud sebulan dan ibu merasakan kebaikan, karena yang membuat kebaikan bukan saya, betul gak? Maka ibu gak perlu datang lagi ke saya karena ibu sudah curhat ke tempat yang tepat. Tapi kalau ibu sudah sholat tapi ibu ngerasa masih mau cari teman ngobrol, silakan baru datang saya jika ibu butuhkan. Kadang-kadang yang salah adalah keyakinan kita. Nah, saya dikasih tahu dulu saya nih, yang bikin kenapa orang tua susah ngobrol suami istri karena mereka kepada makhluk. Bahagianya saya kalau suami saya nurut, bahagianya saya kalau istri saya gini, bahagianya saya kalau anak saya gini. Lupa Mbak Lita, faktor penentu kebahagiaan adalah izinnya Allah. Basic tapi tanpa nama. Dari situ alhamdulillah Bu, mudah-mudahan ini bisa Ibu lakukan juga. Dari 10 misalnya klien yang datang, hanya 3 yang balik Bu. 7-nya pakai WA, Mbak Intan makasih ya. Suami saya tiba-tiba diajak ngobrolnya mudah. Kira-kira yang bikin rambutnya saya atau Allah? Clear. Sekarang ibu tuh lagi digoyang semuanya. Punya masalah curhatlah ke psikolog. Punya masalah curhatlah ke psikiater. Itu seri kecil loh Bu. Akidah kita lagi digoyang. Padahal saya emang bisa apa Bu? Lalu itu cerita sama saya cuma dengar dalam hati saya juga punya masalah banyak. Bener kan? Tugas saya cuma dampingin. Berhasil gak berhasilnya, metodenya ini. Jadi sebulan itu dulu. Karena ibu yang lakukan tuh udah benar banget. Dan itu sangat klise, banyak terjadi di klinik-klinik kami pun. Banyak udah dikasih nasihat ini kok nggak bisa, udah dikasih terapi ini kok nggak bisa. Ini semua udah terapi yang terbaik, tapi kok masih begini. Rasa ini. Makanya kalau dalam Islam salah satunya adalah perbaiki dulu tuh sebulan. Setelah itu baru kita masuk terapi dunianya. Karena kadang-kadang yang disalah adalah doa, tawakal, hasil. Betul nggak? Hasil tuh bukan milik kita, hasil tuh haknya Allah. Clear. Tugas kita adalah tawakal. Nah ibu-ibu sekarang kebanyakan doanya belakangan, tawakal dulu datang ke psikolognya. Psikolognya mah senang aja Bu, jadi banyak duitnya kan Bu ya. Orang stresnya banyak sekarang Bu ya. Tapi kan saya pengennya bukan hanya bisa sehat, tapi ngerti di track yang benar. Jadi penting banget Bu untuk bisa ngomong dari hati-hati. Yang terakhir banget. Jika juga belum nggak bisa, maka pihak sekolah tidak perlu intervensi lebih lanjut. Jadi pihak sekolah hanya bisa sampai sebaiknya seperti ini. Tapi jika orang tua yang bersangkutan tidak berubah, maka bukan tugas kita ramah masuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dari orang tua. Karena itu udah di luar konteks. Bisa jadi nanti ayahnya tersinggung, mikir sekolah terlalu ikut campur dan bla-bla. Maka yang ibu kuatkan adalah ibu. Biar Bu, sambil terus doa ya Bu, semoga ayahnya lembut hatinya, bla 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 bla. Tapi ibu kasih semangat lagi. Tenang aja Bu, anak ibu gak akan kehilangan sosok laki-laki. Cari sosok laki-laki di keluarga, misalnya kakek, om, uang, kalau orang Islam, kalau orang Sunda uang gitu ya. Misalnya dijawab sama ibunya, gak ada semua perempuan, cuma suami saya laki-laki. Bu, sering bacalah sosok-sosok laki-laki dari agama. Ceritakan, Bu, ini kita harus dulu. Ayah, ceritain sosok-sosok pahlawan keren di agama Islam. Muhammad Al-Fatih. Wah, kalau Bunda bisa storytellernya keren, ayah, gimana di usia muda bisa membuka Eropa, Islam, itu kan anak muda. Sering ceritain kayak gitu, insya Allah anak ini punya figur laki-lakinya benar. Di era sekarang figur laki-laki idolnya kepo. Ibu tahu kan? Joget-joget. Nah ini juga begitu pun anak kita, benar gak?
repot ngurusin potong rambut semua sama, ya nggak? Itu. Kalau dulu kan gagah, ceritakan dulu gimana pakai zirah besi, gimana Nabi kayak apa, kerennya kayak apa, ceritain dulu. Jadi anak kita dapat sosok figur maskulinnya tuh tepat. Nah, itu yang paling bisa kita lakukan. Tapi jangan manuver kepada hubungan suami istri, karena itu udah urusan. Kalaupun si ibunya minta tolong, ngomong dia sama suami saya, kadang ada hal yang bisa kita iakan, ada yang tidak. Kalau Bu Novi ini kayaknya udah terlalu dalam deh. Ibu bilang, mohon maaf Bu, ranah kami sebagai sekolah hanya bisa sampai sini, karena belum tentu kebaikan yang ibu inginkan diterima baik oleh suami. Sebaiknya ibu terus berdoa, mudah-mudahan Allah mudahkan sambil ibu jangan ngomong. Tetap kasih semangat. Dan ini banyak terjadi. Mudah-mudahan Bu Novi dan tim dikasih kekuatan bersama Allah. Terima kasih Ibu. Bukan ketika anak kita mencapai kesuksesan dunia. Kesuksesan kita itu kalau kata guru-guru saya, beliau mengatakan suksesnya kita sebagai orang tua justru di saat kita udah meninggal. Apakah pada saat kita meninggal nanti anak kita yang sukses di dunia, insya Allah ya sukses dunia, masih ingat menggelar sejadah 5 waktu, masih ingat berzikir dan mendoakan kita, maka disitulah keberhasilan kita sebagai orang tua. Namun jika anak kita yang kita didik di sekolah terbaik, fasilitas terbaik, makanan enak, lingkungan terbaik, dia jadi orang terbaik dan hebat. Ketika kita sudah meninggal, dia nggak ingat sholat, dia nggak ingat zikir, dia nggak ingat mendoakan kita, percayalah itu kegagalan kita dan kegagalan yang tidak bisa dilupakan. Kabar baiknya, kita dengan nasihat ini, jiwa raga kita masih menyatu. Maka gak ada kata terlambat. Pastikan kita menjadi orang tua terbaik. Pastikan kita menjadi orang tua yang berhasil. Karena ternyata alam kubur jauh lebih panjang waktunya dibanding alam dunia. Maka kita sangat butuh doa anak-anak kita. Kalau udah kasih modalnya anak-anak kita, silakan dididik, dibina karena kata soleh dan solehah itu karakter. Dan mendidik karakter soleh dan solehah itu tidak instan, berproses. Ada nangis, ada sedih, ada gembira, ada kecewa, ada marah, tapi so worth it itu karena kita butuh doa.